percaya Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Mari rindukan sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertanam, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mujizat dinyatakan. Great is our God. Sorakan haleluya. Haleluya. Great is our God. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Dan kita mau berkata bahwa Engkau Tuhan kekuatan kami. Engkau penolong setiap kami Tuhan. Kami gak akan ragukan itu Bapa. Sebab Engkau setia atas seluruh hidup kami. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kandangku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami percaya bahwa Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Kami gak akan ragukan itu Bapa. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000
nyanyikan dengan iman setiap kita. Katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah yang sama Tuhan, Allah yang akan selalu menolong kami. 10.000 rebah di hadapanku, kami tak akan goyah Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Shalom. Yang sedang berada di rumah, yang menyaksikan ibadah online pada hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab kasih-Nya yang begitu baik kepada setiap kita. Kita bisa kembali beribadah lagi di hari Minggu ini, dan marilah kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus tetap percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup yang akan menolong setiap kami. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan, sehingga kami boleh terus datang menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan, meninggalkan segala beban persoalan kami, dan kami mau meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Biarlah segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kita mau nyatakan, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Biar segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku
Haleluya. Aku mengasihimu Tuhan, ku mau memujimu Tuhan. Biarlah segala hormat Tuhan dan segala puji yang ada di dunia ini Bapa hanya bagi Engkau. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau terus senangkan Engkau Tuhan. Mari nyatakan segala puji, segala hormat, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya. Kami mau terus puji Engkau Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sungguh bersuka cita dan kita mau terus melompat bagi Tuhan. Kita bisa bangkit berdiri di rumah kita masing-masing dan kita mau nyatakan, ku diberi kuasa dari Allah yang mulia. Dan kami mau pakai kuasa itu Tuhan untuk melangkah di dalam kehidupan kami. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Mari kita pakai kuasa itu Bapak Ibu. Dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita
mau sama-sama menaklukkan musuh. Mari nyatakan pujian ini. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa? Sekali lagi kita nyatakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Biar terpujilah Engkau Yesus, Raja kami. Amin. Dan mari kita mau nyatakan Bapak Ibu Saudara, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Engkau Allah yang memberikan kelegaan di dalam setiap kesesakanku. Mari naikkan pujian ini dan nyatakan, berserulah kepada Yesus. Haleluya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau gunung batuku dan keselamatanku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Kau Tuhan
kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Engkau. Dan kami mau terus berseru Bapa kepadamu, sebab Engkau penolong kami, Kau sumber kekuatan kami Bapa. Haleluya. Mari kita menyatakan, Yesus padamu ku berseru. Haleluya Tuhan. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, penyelamatku, juru selamatku. Engkau Tuhan yang terus menyertai aku. Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau setia Tuhan, sampai hari ini. Nyata kesetiaan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, saat ini kami mau menundukkan diri kami, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta ini. Engkau yang membentuk kami Tuhan. Engkau yang terus membawa kami kepada rencana-rencana-Mu yang indah dan luar biasa. Saat ini Tuhan, kami mau agar firman-Mu berbicara kepada kami. Firman-Mu datang kepada setiap kami, masing-masing kami yang ada menyaksikan daripada tayangan ini, mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau hadir dan menjamah setiap kami, memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu akan menjadi kekuatan yang baru bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Senang kembali kita bisa bertemu di dalam ibadah kita, walau memang masih secara online atau streaming, kita di rumah kita masing-masing. Tetapi saya mau menegaskan kepada kita, percayalah bahwa
ibadah yang kita laksanakan ini adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di rumah kita masing-masing Allah hadir, di rumah kita masing-masing Allah bisa melawat kita. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin sama-sama mengajak kita untuk melihat kepada firman Tuhan yang mau mengingatkan kepada kita bahwa kita memiliki Allah yang begitu baik. Allah yang digambarkan atau diumpamakan sebagai seorang gembala. Dia adalah Allah yang baik atau gembala yang baik. Namun sebelum kita lebih jauh Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan dulu firman Tuhan yang saya ambil teks kita pada pagi hari atau sore hari ini Bapak Ibu Saudara di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ke-21, tetapi saya tidak mengajak kita baca keseluruhan, kita hanya baca ayat yang ke-10 sampai yang ke-15 saja. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lanjutkan pembacaan teks kita ini masing-masing. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkamnya dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa yang mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita memiliki Allah yang begitu baik bagi kita. Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang begitu luar biasa baiknya bagi kita. Walaupun seringkali dalam hidup kita lupa Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya Allah yang begitu baik. Dan kebaikan atau Allah yang baik itu untuk memudahkan kita, firman Tuhan memberikan gambaran kepada kita, yaitu seorang gembala. Dan saya percaya kita familiar, ya, tidak asing dengan yang namanya gembala. Ketika saya masih kecil pun saya pernah mengikuti, ya, teman saya memang yang memiliki domba atau kambing domba. Saya tidak, tetapi saya mengikuti. Saya mendampingi, menemani dia waktu masih kecil. Saya ingat teman saya ini setahu saya bukan dari orang Indonesia Timur sana atau bukan dari orang Afrika, ya, atau kulit hitam. Tapi akhirnya dia menjadi orang hitam, kulit hitam, karena saya tahu dia setiap hari dari pagi sampai sore mengembalakan kambing dombanya. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, gambaran ini Tuhan mau berikan kepada kita untuk kita bisa mengerti dan akan mengalami kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan mau hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, maka itu bisa terjadi ketika kita menyadari bahwa kita punya Allah seperti seorang gembala yang baik, saudara-saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu, ya, sekitar 1 tahun yang lalu saya membaca ada sebuah kisah seorang anak yang dilahirkan tapi kemudian anak ini dibuang. Mengapa anak ini dibuang? Karena ternyata anak ini punya kecacatan. Dia lahir dengan bibir sumbing, ya, tidak sempurna di bagian mulutnya. Jadi waktu masih bayi, setelah dilahirkan, kemudian dilihat anak ini ternyata cacat pada mulutnya, maka orang tua dari anak ini membuang anak ini, saudara. Dan anak ini akhirnya dibuang. Kenapa? Karena tidak mau menerima anak ini dalam keadaan cacat, mengalami kekurangan. Padahal orang tua kandung, saudara.
Tapi ini bisa terjadi, dan beberapa waktu lalu juga kita mendengar ada orang tua yang begitu tega ya menyiksa anaknya, membunuh sampai akhirnya anak itu mati, saudara. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, sebagai orang tua yang seharusnya ya menjadi pemimpin, menjadi gembala bagi anaknya, tapi itu yang terjadi. Dan masih banyak lagi saudara yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan saudara dikasih dalam Tuhan, gambaran daripada kehidupan kita yang kita alami saat ini, sesungguhnya saudara-saudara kita seperti anak tadi. Ya, tidak sedikit dari kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesulitan seperti anak tadi yang dibuang. Kita mengalami persoalan, dan saat ini kita tahu, kita menyadari bahwa kita mengalami persoalan-persoalan yang tidak sedikit saudara. Berakibat atau kita mengalami persoalan masih pandemi COVID-19, kemudian akibat dari pandemi ini kita tahu tidak sedikit orang percaya kehilangan pekerjaan, saudara, kehilangan mata pencarian, mereka tidak ada pemasukan lagi, bisnisnya tutup, kehilangan pekerjaan, dan juga akhirnya tidak memiliki makanan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, begitulah yang kita hadapi. Tidak sedikit juga akhirnya mengalami kesulitan untuk membiayai kehidupan, membiayai anak sekolah, membiayai kontrakan rumah atau biaya-biaya lainnya. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, tapi saya mau ingatkan kepada kita pagi hari ini bahwa kita punya Allah seperti seorang gembala yang baik. Dia adalah Bapa kita. Seorang bapa atau seorang tua yang tidak akan membiarkan kita, saudara-saudara. Seperti orang tua tadi yang saya sebutkan, seperti bapak tadi yang membuang anaknya. Tapi Allah kita adalah Allah yang baik. Dia tidak pernah membuang kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Dan saya ingin pagi hari ini mengajak kita melihat bahwa ternyata Allah kita itu baik luar biasa. Dia seperti gembala yang dikatakan oleh firman Tuhan, gembala yang baik. Nah, sore hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Sebagai gembala yang baik, sebagai Allah yang baik, apa yang Allah lakukan bagi kita? Yang pertama, saudara-saudara, sebagai gembala yang baik, Allah kita itu memberikan nyawanya kepada kita. Dan kita tahu bahwa Allah memberikan nyawanya dengan Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib sebagai pengorbanan, sebagai bentuk dia memberikan nyawanya kepada kita. Sehingga kita mengalami perlindungan daripada Tuhan. Sehingga kita mendapatkan jaminan, saudara. Jaminan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Menunjukkan bahwa kata Allah menyerahkan nyawanya bagi kita, itu berarti bahwa Allah begitu baik bagi kita. Ungkapan memberikan nyawanya, saudara, ini memberikan pengertian yang menurut saya luar biasa, yaitu sebuah perlindungan. Nah, kalau kita bandingkan di ayat yang ke-12, saudara, ya, ayat yang ke-12 dalam pembacaan kita tadi, kalau kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-12 dikatakan ada seorang gembala upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Sudah dikasih dalam Tuhan, ada gembala-gembala upahan, ada pemimpin-pemimpin yang sesungguhnya seperti gembala upahan. Ada orang tua bahkan saya katakan, barangkali seperti gembala upahan ini, yang bukannya melindungi, bukannya memberikan nyawanya, tapi justru malah dia membuat kita malah tidak dilindungi, membuang kita, tidak melindungi kita. Seperti anak tadi yang dibuang, seperti ada anak juga yang dibunuh oleh ayahnya atau oleh orang tuanya. Nah, berbeda sekali saudara-saudara dengan Allah kita, dengan gembala agung kita. Dikatakan bahwa dia akan melindungi kita. Tidak seperti gembala upahan tadi, yang ketika serigala datang dia tinggalkan. Dan akhirnya apa? Domba-dombanya tercerai-berai, bahkan mengalami penderitaan atau kematian. Allah kita adalah Allah yang baik. Dia memberikan perlindungan, Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan perlindungan
yang sempurna kepada kita. Saya percaya kalau sampai hari ini kita ada, sampai hari ini kita masih ada, itu semua karena perlindungan Tuhan. Memang Tuhan punya rencana, saudara. Tuhan punya maksud, ya. Tuhan punya tujuan tersendiri dalam kehidupan kita. Ada rencana-rencana khusus yang memang kalau sampai hari ini kita sudah tidak ada atau dia tidak ada, itu karena memang Tuhan menghendaki. Tapi kalau sampai hari ini kita ada, percayalah bahwa itu karena perlindungan Tuhan. Dari berbagai serangan. Kalau tadi dikatakan dari serangan serigala yang coba mencerai-beraikan, yang coba menerkam dan menghancurkan. Serigala dalam tanda petik, saudara, saat ini Tuhan melindungi kita dari berbagai serangan serigala tadi. Serangan kuasa kegelapan, serangan penyakit, serangan ekonomi yang coba menjatuhkan ekonomi atau keuangan kita, serangan-serangan, mungkin ada ajaran-ajaran yang menyesatkan, dan saya percaya masih banyak lagi yang Tuhan lindungi daripada kita, saudara-saudara. Karena Allah kita adalah gembala yang baik. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau sore hari ini kita menyadari dan menguatkan iman kita bahwa kita punya gembala yang baik, gembala agung yang pasti melindungi kita. Percayalah ini Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sudah berkata bahwa aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Aku memberikan perlindungan kepadamu. Kalau kita lihat contoh, ya saudara-saudara, Musa di dalam firman Tuhan. Ketika Raja Fir'aun tahu bahwa orang-orang Ibrani pada waktu itu begitu banyak bertumbuh, ya, lahir anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua mereka, ibu mereka, dan begitu dengan mudah, tidak ada kematian sepertinya bagi anak-anak yang dilahirkan dari keturunan Ibrani. Dan dengan demikian saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, Raja Fir'aun mengambil keputusan untuk membunuh semua anak di bawah 2 tahun atau yang masih bayi, karena merasa terancam, ya, populasinya atau dengan banyaknya anak-anak yang dilahirkan dan akan menguasai pada waktu kemudian. Jadi dia bunuh. Dan Musa pada waktu itu juga yang masih bayi, saudara-saudara, akan mengalami, ya, pembunuhan. Tapi kita tahu bahwa Allah melindungi Musa. Allah dijagai oleh Musa. Sehingga kita tahu memang Musa harus menderita pada masa kecilnya, saudara-saudara, yaitu orang tuanya memasukkan dia di sebuah keranjang dan lalu dibiarkan di sungai mengalir, saudara. Tentunya bayi yang masih kecil atau anak yang masih kecil itu, ya, tidak nyaman di dalam keranjang itu, ya, tidak nyaman di dalam aliran sungai itu, saudara-saudara. Tapi kita mengetahui di situ, membaca bahwa Allah melindungi Musa, Allah menjagai Musa, sehingga Musa tidak mengalami kematian. Dan tentunya kita melihat di Alkitab banyak lagi bagaimana Tuhan melindungi umatnya, saudara-saudara. Dari apa yang tadi saya sampaikan di bagian awal, saudara, ya, seorang anak yang tadi saya katakan orang tuanya membuang anak ini karena waktu masih bayi, setelah dilahirkan oleh ibunya dilihat bahwa ada kecacatan pada mulutnya, ya. Nama anak ini Lilian, saudara bisa lihat di internet. Jadi akhirnya dibuang, saudara, oleh orang tuanya. Tapi apa yang terjadi? Ketika anak itu dibuang, kemudian ada sepasang suami istri yang menemukan anak ini. Dia lihat anak ini kok sendirian, ya, terbuang, dibiarkan begitu saja. Akhirnya kedua orang tua ini mengambil anak ini, saudara. Dan berbeda dengan orang tuanya. Orang tua aslinya membuang, ya, membiarkan, tidak melindungi. Tapi orang tua ini justru diambil, ya, kemudian dirawat, saudara. Dan tidak berhenti sampai di situ. Anak ini akhirnya apa, saudara-saudara, dengan kemampuan yang ada oleh orang tua yang menemukan dia ini, ya, sepasang suami istri ini, akhirnya coba merawat anak ini. Ada uang sedikit dikumpulkan, terus dikumpulkan. Untuk apa? Untuk coba dioperasi, saudara. Dan akhirnya, ya, berjalannya waktu, akhirnya operasinya bisa selesai. Dan kemudian anak ini bertambah besar, saudara. Dan jadilah dia menjadi seorang wanita yang, saudara, ya, tentunya kelihatannya cantik. Ya, sebetulnya anak ini cantik. Ya, memang hanya persoalannya di mulutnya. Tapi sudah akhirnya orang tua yang mengangkat atau yang mengambil anak ini membesarkan anak ini, saudara.
Dan tidak berhenti sampai di situ. Dalam cerita ini, maka dikatakan bahwa anak ini disekolahkan, kemudian ketika anak ini bersekolah, anak ini bisa berprestasi, kemudian dia bisa bekerja, dan akhirnya apa saudara? Tuhan memberkati ya anak ini dengan pekerjaan yang baik. Sampai pada akhirnya dalam cerita itu dikatakan bahwa ia bisa memiliki sebuah usaha, memiliki perusahaan. Dan ketika sudah memiliki perusahaan yang besar itu saudara, atau yang dimiliki pada waktu itu, dia mendengar bahwa ada orang tuanya yang dia tahu itu orang tuanya yang pada waktu itu membuang dia. Memang dia mendatangi orang tuanya saudara, kemudian dia memberikan sedemikian uang kepada orang tuanya, tapi kemudian dia melanjutkan kehidupannya dengan orang tua yang mengangkat dia. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin kita sama-sama dari kisah ini menyadari bahwa kita punya Allah yang begitu baik. Ya, seperti orang tua yang membesarkan anak ini, tidak membuang, tapi justru membesarkan, merawat, bahkan dia ditolong sehingga mulutnya atau bibirnya itu dioperasi dan akhirnya menjadi baik, menjadi sempurna. Allah kita adalah Allah yang baik, saudara. Amin. Allah kita Allah yang melindungi kita, Allah yang menyertai kita. Percayalah bahwa sampai hari ini Tuhan menyertai kita, dan terus Tuhan akan menyertai kita dan melindungi kita, menjagai kita dari serangan-serangan serigala yang coba menghancurkan hidup kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu yang pertama, kita punya Allah yang luar biasa, seperti gembala yang begitu baik bagi kita. Biarlah saat ini saudara-saudara, kita mau meyakini bahwa kita punya Allah yang begitu baik, gembala yang baik bagi kita. Nah yang kedua saudara-saudara, apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan sampaikan untuk kita mengerti dan kita memahami kita punya Allah yang baik, seperti gembala yang baik. Yaitu bahwa yang kedua dikatakan gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Allah yang baik itu tahu domba-dombanya. Berbeda dengan gembala upahan. Berbeda dengan gembala tadi yang bukan gembala yang sungguh ya, yang benar. Mereka tidak mengenal, mereka tidak tahu ciri-ciri daripada domba-dombanya. Dia tidak mengenal masing-masing dombanya. Ya saudara-saudara, sangat luar biasa saudara, ada seorang gembala yang bisa mengingat begitu banyak domba-dombanya. Ya saudara. Tapi saya percaya ayah kita lebih lagi. Dia bisa mengenal kita semua saudara-saudara. Jadi Allah kita mengenal setiap kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 1 ayat 5, bahkan di dalam kandungan kita pun Allah sudah mengenal kita. Sebelum kita dilahirkan, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah sudah mengenal kita saudara-saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, bahwa kita punya gembala yang baik, yang mengenal kita. Nah saudara-saudara, kata mengenal atau ungkapan mengenal ini saudara, ya, frase mengenal domba-dombanya, saya melihat ada sesuatu yang luar biasa, lebih dalam lagi, yaitu bahwa kata firman Tuhan mengatakan mengenal domba-domba itu punya implikasi jaminan saudara, punya pengertian bahwa Allah sebagai gembala itu akan memperhatikan kita, dia tahu kebutuhan kita saudara. Kalau coba kita bandingkan di ayat yang ke-10, ya, ayat yang ke-10, Yohanes pasal 10 ayat yang 10, firman Tuhan mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, konteks daripada ayat-ayat ini saudara, ini berbicara juga mengenai masalah jasmani, berbicara mengenai masalah kehidupan sehari-hari. Seperti domba, ya, membutuhkan rumput untuk makanannya, membutuhkan air untuk minumannya, membutuhkan kandang untuk tempatnya saudara-saudara. Jadi gembala yang baik yang mengenal domba-dombanya ini mau memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah kita, dia mau menjamin kebutuhan kita saudara. Ya, dia mau supaya kita menerima apa yang menjadi jaminan Tuhan bagi kita dalam kehidupan kita. Kebutuhan apa saja? Bukan hanya perlindungan dari si serigala tadi saudara. Ya, dari serangan
serigala, serangan si musuh, ya, si jahat. Tapi saya percaya bahwa jaminan Allah atau penyediaan Allah bagi kebutuhan kita, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita masing-masing. Memang setiap orang berbeda-beda kebutuhannya, saudara-saudara. Satu orang dengan satu orang percaya lainnya, satu keluarga dengan satu keluarga yang lainnya memang berbeda. Tapi Tuhan tahu kebutuhan kita masing-masing. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur memuji Tuhan karena kita punya gembala yang mengetahui kebutuhan kehidupan kita. Orang lain tidak tahu kebutuhan kita, ya, pemimpin kita, ya, perusahaan kita, tempat kita bekerja, belum tentu dia tahu segala kebutuhan kita, tapi Allah tahu. SPP, saudara-saudara, ya, kalau di dalam sekolah, kuliah ada sebutan SPP. Apa itu SPP? Ya, itu sumbangan pendidikan, ya, untuk membiayai setiap bulan kita bayar. Tapi sudah dikasih dalam Tuhan, ya, kebutuhan sandang, ya, kebutuhan pangan, kebutuhan papan, dan yang lainnya saya percaya itu Tuhan sediakan bagi kita, saudara-saudara. Amin. Tuhan menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita sampai hari ini dan seterusnya. Bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir, saudara, berada di padang gurun 40 tahun. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tahu kebutuhan mereka di padang gurun. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Dan Allah menyediakan. Sebetulnya mereka tidak usah berteriak ya, kepada Tuhan dalam pengertian menyalahkan Tuhan, ya, seperti Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu bahwa mereka butuh makanan. Tuhan tahu mereka butuh minuman. Tuhan tahu mereka butuh perteduhan. Firman Tuhan berkata ketika mereka berada di padang gurun berjalan pada siang hari, tengah hari panas, saudara-saudara, maka dikatakan Tuhan menyediakan tiang awan yang akan melindungi mereka, bangsa Israel, sehingga tidak kepanasan dan mengakibatkan kematian. Pada malam harinya dikatakan firman Tuhan, Tuhan menyediakan tiang api yang akan melindungi mereka atau membawa mereka sehingga perjalanan mereka bisa terang dan mereka bisa melihat jalan mereka, tidak terantuk batu, ya, tidak juga mengalami barangkali ada binatang buas yang ada di padang gurun. Dengan kata lain, Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari perbudakan, keluar dari perjalanan mereka di padang gurun. Allah memberikan kebutuhan apa yang mereka butuhkan, karena Allah adalah gembala yang baik bagi mereka, saudara-saudara. Dan saya percaya Tuhan juga akan menyediakan segala kebutuhan kita, saudara-saudara. Saudara, saya sedikit bersaksi bagaimana Tuhan juga memenuhi kebutuhan saya. Saudara, pada waktu itu ketika saya pindah dari Malang ke Jakarta, saudara, memang dengan keuangan yang ada tentu tidak memungkinkan. Karena pada waktu itu tentu doa kami bahwa supaya anak kami bisa sekolah dan dapat sekolah yang baik tentunya. Dan Tuhan menyediakan, saudara, dengan caranya yang ajaib. Akhirnya anak saya bisa sekolah di satu sekolah yang baik, yang pada waktu itu saya ketika tanya kepada istri saya berapa biaya masuk sekolahnya, waktu saya dengar biaya masuk sekolahnya luar biasa, saudara-saudara, ya, belasan juta, puluhan juta. Bagaimana bisa untuk bisa membiayai uang masuk sekolah? Belum lagi biaya SPP-nya tadi, saudara, biaya setiap bulannya, yang kalau dipikir-pikir, kalau dihitung-hitung maka itu tidak bisa, saudara-saudara. Ya, dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang saya terima, itu tidak akan mungkin bahwa anak saya bisa masuk sekolah. Tapi saya mau mengatakan, saudara, karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita masing-masing. Dan Tuhan menyediakan itu, saudara. Dan saya bersyukur anak saya bisa menyelesaikan sekolahnya sampai hari ini, bahkan memasuki kuliah. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa ketika memasuki kuliah pun Tuhan menyediakan segala yang dibutuhkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara percayalah bahwa Tuhan kita itu Dia gembala yang baik. Dan Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan kepada persoalan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Saya mendengar di berita bahwa memang November ini akan ada vaksinnya atau obatnya, tapi itu pun juga masih terbatas.
diberikan prioritasnya kepada orang-orang tertentu dengan jumlah penduduk ya puluhan juta, ratusan juta ya saudara-saudara yang begitu banyak, maka pasti tidak akan cepat bisa diberikan kepada semua orang. Masalah perekonomian, masih ada orang yang masih mengeluh dengan belum dapat pekerjaan, belum mendapatkan penghasilan, masih mengalami kesulitan. Sudah dikasih dalam Tuhan, saya mendengar juga ada orang akhirnya dia harus mengambil tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dia melakukan kejahatan, waktu ditanya mengapa dia harus mencuri, karena memang sudah tidak ada lagi uang untuk membiayai kebutuhan hidupnya dengan persoalan yang sedang dihadapi ini. Jadi akhirnya dia melakukan tindak kejahatan. Dan tentunya Tuhan tidak mau, saudara-saudara. Tuhan tidak ingin kita mengalami atau melakukan perbuatan jahat. Tuhan mau kita tetap melakukan firman Tuhan. Kita setia kepada Tuhan. Tuhan mau kita tetap, ya saudara-saudara, melakukan firman Tuhan. Saya percaya yang dikatakan Mazmur pasal yang pertama, ayat 1-6 di situ saudara, itu pasti akan terjadi kepada kita. Yaitu bahwa ketika kita sebagai orang percaya, kita tidak berbuat dosa. Ketika kita sebagai orang percaya melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dan kita membaca, merenungkan firman Tuhan, beribadah, maka Tuhan katakan bahwa kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita akan selalu segar, ya, tidak akan layu, daunnya tidak akan gugur, bahkan menghasilkan buah. Dan saya percaya itu yang akan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Percayalah kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sebagai domba-domba Allah, memang kita menghadapi berbagai persoalan, masalah yang sampai saat ini kita hadapi. Tapi percayalah, kita punya Allah, kita punya gembala yang baik. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Gembala agung kita pasti akan melindungi kita. Gembala agung kita, dia pasti akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah merenungkannya. Dan kami mohon saat ini biarlah Roh Kudus akan memberikan kekuatan baru kepada kami semua. Kepada umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, bersama-sama dengan hamba-Mu pada saat ini, biarlah Engkau akan memberikan kekuatan yang baru kepada kami semua. Untuk kami terus menjalani kehidupan kami. Kami yang sudah letih, lesu, lemah, biarlah Tuhan kuatkan kami. Kami yang sudah seperti hilang pengharapan, biarlah Tuhan berikan kekuatan yang baru untuk kami menjalani kehidupan kami dengan pengharapan yang baru. Kami yang lemah iman Tuhan, Tuhan kuatkan iman kami saat ini. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami. Ampuni kami selama ini kalau kami lupa atau kami tidak lagi ingat kepada Tuhan. Kami tidak lagi menyadari kami punya Allah seperti seorang gembala yang baik yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami kalau selama ini kami juga sudah melakukan perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Kami sudah berbuat dosa, Tuhan ampunilah kami. Sekarang kami mau Tuhan melakukan firman-Mu, mentaati firman-Mu, dan menjadi domba yang taat, yang mengikuti gembala agung yang baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu berdoa, berkatilah umat-Mu. Biarlah hidup mereka Tuhan mulai hari dan seterusnya memiliki kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang kuat di dalam iman mereka, di dalam keyakinan mereka kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sehingga hidup mereka tetap kuat, hidup mereka tetap memuliakan nama Tuhan. Hidup mereka penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, kehadiran-Mu bagi kami semua. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.
Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan men-scan barcode yang ada di layar. Dan kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang maha mulia dan penuh kasih, terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu Bapa. Kami boleh beribadah pada hari ini Bapa. Dan tiba saatnya kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di kerajaan-Mu. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu. Bapa, pakailah persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan Engkau saja. Kami memberikan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita angkat pujian yang menyatakan Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sebab Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sebab Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dan kembali saya mengundang Bapak Pendeta Jamie untuk menutup kita dalam ibadah sore hari ini. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom,
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, doa kami menyertai Anda dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan sehat selalu. Pengumuman, bulan depan gereja kita genap berusia 46 tahun. Oleh karena itu, panitia sedang menyiapkan acara khusus yaitu ibadah dan perayaan Hari Ulang Tahun GSCA CWS yang ke-46. Oleh sebab itu, kami mengundang partisipasi jemaat. Antara lain, yang pertama, dukung kami di dalam doa supaya segala sesuatu berjalan dengan baik. Yang kedua, kami minta partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian, kirimkan video ucapan selamat ulang tahun pada gereja kita dalam ketentuan sebagai berikut. Sekali lagi, ibadah dan perayaan Hari Ulang Tahun ke-46 gereja kita pada tahun ini akan diselenggarakan secara online. Demikian pengumuman yang perlu kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saat ini saya kembali mengingatkan kepada kita bahwa tetaplah kita bersukacita, kita tetap bersyukur memperingati atau akan memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-46 dalam situasi yang saat ini memang kita tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak mengurangi sukacita dan kebahagiaan kita, ya, tidak mengurangi juga suasana di dalam perayaan kita, di mana kita bersukacita oleh karena Tuhan sudah menyertai gereja kita sampai saat ini. Dan sama-sama kita mendukung Bapak Ibu Saudara, ya, dari persiapan ulang tahun gereja kita nanti. Kita mau doakan sama-sama, kita mau dukung sama-sama, kita mau bersukacita sama-sama. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita akan berdoa, mengakhiri ibadah kita, dan juga menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih di ujung daripada ibadah kami saat ini. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau kembali menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah hidup kami akan kami serahkan seperti domba yang akan dipimpin oleh seorang gembala. Gembala yang baik, gembala agung kami, Tuhan Yesus Kristus, yang akan membawa kami kepada rumput yang hijau, air yang tenang, kepada tempat yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, memberikan kepada kami perlindungan, menyediakan segala kebutuhan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa buat bangsa kami. Kami ingin Tuhan kiranya Engkau menolong. Kami mohon anugerah Tuhan bagi bangsa kami yang saat ini sedang diperhadapkan kepada persoalan-persoalan pandemi COVID-19, persoalan ekonomi, persoalan sosial, persoalan politik, dan yang lainnya. Kami mohon kiranya anugerah Tuhan bagi para pemimpin kami, mulai dari presiden kami, dan semua jajarannya sampai kepada yang di bawah. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, Tuhan memberikan mereka kesehatian, keberanian untuk bertindak sesuai dengan yang ada. Tuhan, kami serahkan juga rencana-rencana Tuhan akan adanya vaksin. Biarlah Tuhan berkati vaksin yang ada, obat yang ada untuk COVID-19 ini. Semua prosesnya Tuhan, semua jalannya daripada vaksin ini atau obat daripada COVID-19 kami serahkan kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya sejahtera daripada Tuhan, shalom daripada Tuhan turun bagi bangsa kami.
Dan kami sebagai gereja Tuhan yang ada di dalamnya, kami berdoa supaya Tuhan akan memakai kami menjadi berkat bagi bangsa kami. Kami boleh menjadi terang dan garam bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat persiapan daripada ulang tahun gereja kami yang ke-46. Kiranya Tuhan menolong persiapan yang dibuat, walaupun kami tidak akan melakukan ibadah secara bertemu di gereja, tapi kami tetap melaksanakannya Tuhan melalui online atau streaming. Namun kami berdoa kiranya Tuhan menolong persiapan-persiapan yang dilakukan. Tidak akan ada kendala oleh karena Tuhan memberkati. Semuanya tercukupi. Kami mohon Tuhan Kau menolong agar semua persiapan yang dilakukan berjalan dengan baik. Bahkan juga menyambut Desember di mana kami akan ada Natal, kami juga menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan gereja kami Tuhan, biarlah Tuhan terus pakai gereja kami untuk menjadi berkat. Gereja kami menjadi alat Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa buat gembala kami Tuhan, Om Pit. Kiranya Tuhan beri kekuatan kesehatan, gembala-gembala yang ada di kebaktian, Pak Pendeta Simon, Pak Pendeta Dirman, kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Dan semua pelayan-pelayan Tuhan, pengerja-pengerja dari gereja Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ini kepada Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami dengan memohon berkat daripada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan mengangkat tangan dan memohon berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar anugerah yang datang dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh yang Kudus akan terus menyertai kami semua mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sama-sama kita mengatakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan.
Engkau yang